Kalau kalian tahu bahwasanya saat ini tuh LPK lagi sepi job, dan kalau kalian tahu LPK dimanapun adanya sekarang lagi kesusahan untuk ngasih job ke anak-anak yang belajar di LPK-nya itu sendiri. Ketika ingin mendapatkan job itu beratnya minta ampun. Ketika ingin lolos dari job yang saya inginkan, yaitu job Kaigo pada saat itu, memang beratnya itu minta ampun. Hingga saya pernah keluar dari alur ataupun pernah mengikuti TSK luar untuk bisa dapat job, tapi hingga akhirnya saya zonk dan saya di blacklist. Hingga akhirnya 40 TSK tidak bisa menerima saya. Minasang ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini saya ingin menceritakan kepada teman-teman semuanya alur buat proses kerja ke Jepang. Yap, benar sekali, di channel ini kalian bakal nemuin tentang Mensetsu, tentang proses alur kerja ke Jepang, tentang LPK, dan yang lain sebagainya yang berhubungan dengan proses alur kerja ke Jepang. Lu ngapain sih sosokan bikin channel tentang kerja ke Jepang? Emangnya lu udah kerja ke Jepang? Yap, mungkin ada seseorang yang pernah berkata seperti itu. Jadi memang saya belum kerja ke Jepang, akan tetapi apa salahnya kalau misalkan saya bercerita tentang alur yang pernah saya kerjakan ataupun alur yang pernah saya lakukan. Entah itu dari masuk LPK hingga saat ini hingga dapat job. Mungkin ada beberapa teman di sana yang memang membutuhkan sekali bagaimana sih tips dan triknya dalam melakukan sesuatu ketika kita berproses buat ke Jepang. Entah itu cara mensetsu, entah itu cara interview, dan yang lain sebagainya. Berhubungan dengan proses alur kerja ke Jepang ini, saat ini ataupun sekarang-sekarang, ataupun akhir-akhir ini, itu tuh bener-bener menurut saya itu lagi kacau balau. Kenapa dikatakan kacau balau? Dikarenakan hampir di semua LPK ataupun hampir di setiap tempat pendidikan ataupun tempat penyalur buat tenaga kerja buat ke Jepang itu memang lagi sepi job. Setuju nggak kalau misalkan kalian di LPK-nya itu susah dapat job? Ada jobnya tapi kriterianya itu tinggi. Kita dapat job, kita dapat mensetsu, kita dapat interview, tapi beberapa kali nggak keterima di job tersebut. Kalau misalkan kalian ada yang merasa seperti itu, silakan komen di kolom komentar. Oke, jadi kenapa saya katakan ataupun kenapa saya bisa mengartikan bahwasanya LPK lagi sepi job? Ya, ini yang terjadi di tempat saya pula. Di tempat saya belajar. Teman-teman saya, rekan-rekan saya yang satu perjuangan, sampai sekarang masih ada yang belum mendapatkan job. Padahal sudah lama sekali waktunya, teman-teman. Padahal mereka sudah belajar lumayan lah. Untuk kaiwa, untuk mensetsu itu sudah dipersiapkan. Bahkan hingga ada kelas mensetsunya sendiri. Tapi ya memang karena jobnya tidak ada. Begitulah. Jadi sampai sekarang belum pada mendapatkan job. Semoga video ini didengarkan oleh orang-orang yang memang sedang galau ataupun sedang risau yang berhubungan dengan job. Supaya apa? Supaya kita mengetahui ataupun supaya kita saling sharing aja di sini. BTW kalian sama nggak? Ngerasa nggak bahwasanya di tempat kalian itu sendiri susahnya minta ampun ketika untuk mendapatkan job? Mungkin di sini kalian akan tenang-tenang aja apabila kalian alur buat kerja ke Jepangnya itu menggunakan jalur TG Mandiri. Tidak usah bayar LPK, tidak usah itu, tidak usah ini, ataupun tidak ada keterkaitan dengan LPK. Tapi berbeda dengan mereka yang kondisinya mempunyai tanggungan ke LPK ataupun punya sangkut paut yang berhubungan dengan pembayaran ke LPK. Jadi itu pusing juga ya. Oke teman-teman, saya di sini akan sharing tentang pengalaman saya pribadi yang memang saya juga merasakan itu semua. Ketika ingin mendapatkan job itu beratnya minta ampun. Ketika ingin lolos dari job yang saya inginkan, yaitu job Kaigo pada saat itu, memang beratnya itu minta ampun. Hingga saya pernah keluar dari alur ataupun pernah mengikuti TSK luar untuk bisa dapat job, tapi hingga akhirnya saya zonk dan saya di blacklist. Hingga akhirnya 40 TSK tidak bisa menerima saya. Dan selain itu juga ada hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin lolos ataupun kita ingin bisa diterima di perusahaan Jepang. Mungkin di video sebelumnya sudah saya bahas, akan tetapi
Di video kali ini saya ingin ulangi lagi dengan cara yang berbeda, dengan tips yang sudah saya tambahkan. Jadi salah satunya yaitu adalah kerapihan, teman-teman. Kerapihan merupakan sesuatu yang sangat dilihat pertama kali oleh orang Jepang. Kenapa seperti itu? Ya bagaimana tidak? Ketika kita mensetsu, ketika kita interview dengan perusahaan Jepang, kita kan menghadap mereka, oke? Kita menghadap mereka, kita melihat kepada mereka. Sebelum mereka tanya ataupun sebelum mereka menilai kita, sebelum mereka bertanya kepada kita, mereka tentunya akan melihat penampilan kita terlebih dahulu. Maka dari itu, di video sebelumnya sebenarnya saya sudah bahas tentang apa sih yang harus kita persiapkan buat kerja ke Jepang ataupun buat bisa lolos mensetsu. Yang pertama itu Nihongo, yang kedua yaitu Eigo, dan yang ketiga adalah Kincho shinai de kudasai, ataupun jangan gugup, seperti itu. Dan yang terakhir ataupun yang ingin saya tambahkan saat ini adalah saya lupa pada saat itu tidak menambahkan kerapihan, guys. Kerapihan itu sangat dipentingkan dan sangat dilihat, saya ulangi lagi, pertama kali oleh orang Jepang. Maka dari itu, semoga dengan adanya video ini kalian bisa paham dengan maksud saya. Jadi di sini ada jas hitam, dasi biru, dan kemeja putih. Jadi kalau misalkan kalian ingin rapih dan ingin lebih dipandang oleh orang Jepang, supaya tingkat keberhasilannya untuk lolos mensetsu itu tinggi. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Panas anjir. Bye-bye. Oke guys, minasan minasan ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kita mulai ya. Karena kan saya pun belum kerja ke Jepang, guys. Pengalaman saya bisa lolos mensetsu ke perusahaan Jepang. Akan tetapi mensetsu tentang proses alur kerja ke Jepang, tentang LPK dan dan yang lain sebagainya yang berhubungan dengan proses alur kerja ke Jepang. Lu ngapain sih sosokan? Lu ngapain sih sosokan? Lu ngapain sih sosokan? Lu ngapain sih sosokan bikin channel tentang kerja ke Jepang? Emangnya lu udah kerja ke Jepang? Yap, mungkin ada seseorang. Naon ya anjing? Naon ya? Kita tentunya ingin rapih dan ingin lebih dipandang oleh orang Jepang supaya lebih bisa supaya tingkat keberhasilannya untuk lolos mensetsu itu tinggi. Kan silahkan cek di keranjang bawah. Kok jualan cok? Udah lah gitu aja guys. Sampai panas anjir. Bye bye.